jam bukanya kan kita juga belum tahu tuh. Kalau kita kepikiran kayak di Jakarta kan, buka jam 6 pagi udah ada yang mau makan gitu. Ternyata kan nggak ada. Jadi kita banyak yang sarapan bakmi di sini. Iya. Mungkin kalau kita bilang hampir nggak ada ya 3 bulan 6 bulan malah ya. Iya, 3 bulan. 3 bulan nggak ada yang beneran nggak ada yang datang. Kita Pagi-pagi itu. Iya, kita buka jam 7 pagi waktu itu. Karena berharap orang sarapan bakmi enak nih gitu kan. Mungkin 3 bulan lumayan cepet lah ya untuk kita merasa nggak ada yang makan bakmi pagi-pagi. Tapi kita udah merasa kayak udah mau pagi-pagi udah nggak mungkin nih gitu. Jual buat lunch aja deh kalau gitu. Selamat datang di Aman. cerita Insya Allah. receh orang tongkrongan. Asik. Sekarang kita ada di Nade, lokasi di Ubud, Bali. Di sini Jalan Manggi Forest, masuk ke dalam Gang Double Dragon. Gang Double Dragon. Gangguan naga namanya. Gangguan naga. Di sini kita udah ada praktisi Wow. F&B Asik. ternama di Ubud, Wow, yang sangat serem gaul. Muda dan bergairah. Muda bergairah dan culture sangat terkenal di komunitas nih ya. Mungkin boleh kita mulai dulu kali ya dari Dari sana ya. Yang paling tua siapa yang paling tua? Cek KTP. Jangan deh. Dejus. Dulu. Nah, Halo, perkenalkan. aku Dejus dari Ubud asli. Apalagi nih yang dibilang? Dejus sebenarnya Nama coffee shopnya apa dong? Coffee aku Dejus, coffee shopnya di Tebet saya Kanpai Express. Follow Follow IG-nya. Terus Like ada tempat baru ya? Ada tempat baru juga kan di Ubud juga kan? Coming soon. Coming soon di New Bojok. Oh iya. Itu New Bojok New namanya. Bojok nama jalannya. Kalau yang suka ke Ubud itu deket banget sama New Kuning. Dekat banget. Ya. Jadi kalau lagi di daerah New Kuning udah gitu terus pengen ngopi. Ngopi terus mau makan siang Ya, soalnya nggak punya. Ayo nextnya. Terusnya, berikutnya. Saya siapa ya? lupa nama. Saya Yudi. Oke. Nah, Ayo Mas Yudi. kamu juga. Dan sebelahnya Mas Yudi. Saya Dwi, watch out Dwi Perkasa. Baru belajar itu dong. Nah, kalau Dwi kamu dan gimana? Mas Yudi. Ya. Ya, mereka berdua ini adalah owner dari Delis banyak sih Dari emang. Fuso Noodle Club. Kalau saya dari Fuso Noodle Club. Ada Fuso Noodle Club, ada Saya dari Nerf Coffee Shop Dan Double Dragon. Dragon Temple. Jadi mereka ini udah kayak baru Agak bingung ya maksudnya mana ya? di belakang itu ada. itu Ada manusia ajaib. Kalian tahu lah siapa. Anjir. Anto. Anto. Mirip ya? Potret. Oke, jadi 3 orang ini kita kenal udah lumayan lama ya. Sebenarnya karena kita itu ngerasa minum kopinya di tetangga sih. Atau kita makan di tetangga juga gitu Iya, sama tetangga banget tuh ya. Gue sama Literally memang tetangga. gitu ya. Sama tetangga. Yoi, kayak misalnya kita ini berdua nih tinggal di satu kompang gitu ya. Ya isinya ya mereka berdua yang usahanya bener kayak tinggal selempar kolor doang gitu nyampe gitu kan. Jadi Fusion Noodle itu restorannya di depan rumah kita. Iya, di depan rumah kita di Andong. Jadi kalau kita siang-siang, aduh lapar mau makan apa ya? Fusion. Ya pagi tanyain kan, makan apa siang Ron? Ya kesana lagi sih, mau lagi gua. Kayak dekat kayak mager. Nah kalau Mas Dejus ini, Beli Dejus ini sebenarnya aku taunya dari Mas Oki sih. Mas Oki. Mas Oki. Wi Oki. Wijus. Agak bingung saya ke orang Bali, gue bingung. Nah jadi di sana gue dibilang, wah ini coffee shopnya ada coffee shop enak nih dulu kan belum ada Nerf ya waktu itu ya.
kesana nih. Gue kira coffee shop tuh di Jakarta kan taunya kan kita kayak wah Oh, gede, coffee shop. megah gitu kan. Kecil tapi benar kecil sih, benar kecil guys. Dan Segini. itu anjing ya nggak sampai gitu juga cuma kopinya kan. Tapi ya, tapi Gila, gitu. uniknya tuh coffee shopnya di sini usaha mostly itu sebenarnya lebih ke arah community ya. Iya. Jadi saling kecil tapi hangat, saling info masing-masing, semua itu bersinergi di sana gitu. Itu sih ide gua. Salah satu favorit gue kalau di Kampai itu ice coffee-nya sih. Ice coffee. Ice coffee-nya Dejus itu kayak ice coffee Kampai itu wah enak sih. Kalau anak tim Jakarta barangkali akan suka ya ice coffee-nya Dejus gitu karena ya biasanya kan kalau Jakarta kan suka ice coffee yang dingin-dingin. Tapi yang lain-lainnya juga sama-sama enaknya. Iya. Nah. Piccolo sih gua kalau di Kantai Piccolo. Di Kampai gitu. Sama. Apa Piccolo? Piccolo. Betul. Iya. Kalau lu sendiri sukanya apa di Kantai? Nah, kalau misalnya di sini tuh biasanya jam 8, jam 7 udah buka ya? Sekarang buka ya? Udah apa? Nah, itu ngumpul itu anak-anak bapak-bapak, ya, ajik-ajik, habis nganter anak sekolah, biasanya ngumpul tuh, ya nggak Benar. ya kan? Ngegosip sih biasanya. Ngegosip, nggak bisa gimana? Jadi kita punya waktu tuh jam 9 sampai jam 10. Sekarang dari Senin sampai Jumat apa Sabtu kita harus kosongin jadwal. Jadi nggak boleh ada yang kerja. Oh ya. Oh, Serius loh. Ngobrol kosong dulu. Habis itu baru kerja. terus sekarang berarti bukanya jam berapa? Tetap jam 7. Oh gitu. Cuman pada ngumpul itu jam 9 sampai jam 10. Habis nganter anak. Habis gitu. nganter anak atau mau berangkat kerja jadi ngobrol lidul dulu. Iya. Baru udah mulai serius sama situ. Bapak itu. Nah, dari salah satu pelanggannya Bapak, namanya yang tukang cukur rambut. Oh iya, Nah. Mike. Jangan sebut namanya, Mas. Oh. Ntar GR. Enggak bercanda. Oh, iya. Jadi gini, dia bilang, gue ajak nih hari ini kan. Mas, gue jajus nih. Sini dong. Wah, nggak bisa beli. Aku nggak boleh kalau weekend. Aku nggak boleh. Oh iya, Nggak boleh kalau libur. weekend. Libur. Libur nggak boleh sama dia Oke, weekend. ada yang kayak gitu. Ada liburnya. Ada Jadi yang gitu. hari Minggu kita free. Jangan ngomong kosong ke Theo, khusus untuk keluarga. Bapak-bapak banget sih. Agak aneh ya sebenarnya. Bapak banget sih. Hah? Besok aja Mas, Senin Mas. Sabtu kerja. Oh ya udah, terserah kamu deh. Itu kalau di Jawa kayak ibaratnya kayak bapak-bapak mancing 1 jam ini ya. iya, Misalnya iya. Minggu itu di Minggu nggak boleh ya keluarga ya gitu. Mancing. Ada yang kalau setiap hari ada weekdays ya, ada yang baru bangun tidur gitu kan. Ada yang baru bangun tidur, ada yang itu deh. Iya. Tapi biasanya Ada sih baru bangun tidur rumahnya dekat setelah- kantor paling telat tuh Iya. biasanya. iya. Ini Antar anak sekolah. Antar anak sekolah, iya. Anak sekolah. Nah, Sekolah di mana? Penting. Ikut ya. Cipete. Oh, iya jauh. Dari gue Cipete ada yang pesawat. Makanya telat dah. Gue nanya dong Mas Bli sama Mas Yudi. Sebenarnya Ya udah deh. Iya. udah gampang aja. Sebenarnya dulu tuh kan yang gue dengar kan kalian buka apa tuh Fusio dulu ya. Iya. Ini. Mulainya dari Fushu. Usul. Nah, gue nanya sebenarnya bukan kenapa kan gue, cuma gue mau nanya skena F&B dulu tuh di gimana sih? Waduh. Skena ya, bisnis lah, kita support bisnis. Gimana ya Jus? Aku baru. Lebih duluan kode makanya itu. Skenanya waktu itu itu kan 2019, 18. buka Covid berarti. Sebelum. buka awal usaha 2018. Keinginan mau bukanya itu di 2017 pertengahan. Ya. Tapi waktu itu emang ini belum ada Kepikiran. bakmi. Udah kayak waktu itu udah kayak mau jualan bakmi gitu. Oke. Karena waktu itu kangen bakmi gitu kan sebenarnya. Kangen. Ya. Kangen makan bakmi yang biasa kita makan di Jakarta, Masih. di Tanjung Duren gitu kan. Terus di Ubud belum ada yang jual itu. Terus kita sempat ngitar-ngitar Kute dan sebagainya. Ada gak sih yang jual semacam bakmi karet kayak gitu? Ternyata nggak ada ya. Ada sih bakmi babi gitu ada. Tapi bukan Apa yang ya, bakmi dipengen. Tapi bukan tipe yang biasa kita mau makan itu loh. Mostly masaknya memang bakminya sampai lembek kayak gitu Ya, kan.
oke lumayan oke nih kalau jual bakmi nih kayak gitu. Hmm. Dipikirnya gampang nih gitu ya. Gampang nih karena belum ada yang jual gampang nih gitu. Gampang makannya sebenarnya ya Pak ya? Nah, ternyata susah banget. Gitu. Mungkin orang selama ini udah ada yang pernah buka dan ternyata susah untuk Ngejual, memperkenalkannya. memperkenalkannya. Iya, gitu. Oh benar sih. gitu. Jadi Fushu sendiri itu membutuhkan waktu gitu. Jadi untuk Iya, usaha setahun usaha. lah. Setahun. Setahun lah. Setahun kurang lebih. Oh. Untuk orang bisa Mau Eh, makan, menerima. menerima. bakmi yang Tebel. tebel dan kenyal gitu. Kenyal. Biasanya kan di sini lembek mostly. Benar, Di benar. sini. Iya. Di sini tuh banyak kan mau lembek gitu. Iya. Model-modelan bakmi Jawa tek-tek. Iya, Iya. gitu. Yang digigit langsung Ambiar. putus, langsung hancur gitu. Terus jam bukanya kan kita juga belum tahu tuh. Kalau kita Iya. kepikiran kayak di Jakarta kan, buka jam 6 pagi udah ada yang mau makan gitu. Ternyata kan nggak ada. Iya. Dan Jadi kita banyak yang sarapan bakmi di sini. Iya. mungkin kalau kita bilang hampir nggak ada ya. 3 bulan, 6 bulan malah ya. Iya, ini 3 bulan 3 bulan nggak ada yang beneran, nggak ada yang datang. Kita buka Pagi-pagi jam- itu. Iya, kita buka jam 7 pagi waktu itu. Karena berharap orang sarapan bakmi enak nih gitu. Kayak mungkin 3 bulan lumayan cepet lah ya untuk kita merasa nggak ada yang makan bakmi pagi-pagi. Tapi kita udah merasa kayak wah ini kayak Udah nggak mau, mungkin nih udah jualan mau pagi-pagi. pagi-pagi udah nggak mungkin nih gitu. Jual buat lunch saya deh kalau gitu. Oke. Ternyata lunch lumayan ada yang makan bakmi di sini. Oh, ternyata gini awalnya malah justru kita kepikirannya pengen kayak penjual bakmi yang di Jakarta pada umumnya ya. Buka jam 6 pagi, Oh, jam 2 iya. siang udah beres. Tutup. Udah pengen jalan-jalan gitu kan. Ternyata nggak bisa. Beda. Ternyata di sini mulai makan jam 11 siang baru mulai ada yang makan dan sampai malam ternyata. Ya udah. Iya. Jadi akhirnya berubah tuh bentuk waktu bukanya, ternyata customernya adanya jam segitu. Ya, udah kita buka lunch doang sebenarnya. Lunch berarti kan jam 10, 8 jam tuh berarti jam 6. Nah, jam 6 tuh tutup. Nah, terus banyak Yang datang malam-malam. anak-anak rantau Pulang kerja. Yang pulang kerja tuh, misalnya anak-anak hotel dulu tuh banyak anak-anak hotel, anak restoran gitu yang mau makan puso, tapi setelah pulang kerja mereka jam 7 gitu. Nah, jadi kita udah buka jam segitu, ternyata jam 6 tuh banyak orang datang. Jadi Jadi mundur. kayaknya kita harus buka sampai malam. Oh ya udah deh. Masuk ebes kayak gitu. Ebes waktu itu dia siang Ebes. Iya, dia Pas siang. kalau datang siang, iya. benar. Hendrawan? Hendrawan masih di UUD tuh. Masih. 2017 kan? Iya, datang kadang nggak tentu dia mah. Iya. Ninja soalnya dia. Satori. Tapi yang diajarin tuh relate sama aku sih. Jadi pertama tuh kok nggak bisa cara makannya yang bakmi komplit. Ya. Karena biasanya tuh bakmi yang di sini tuh kan yang bakmi udah langsung kuah, habis itu Iya. Jadi ternyata waktu aku lihat, kok dia nggak dicampur ya kuahnya. Ternyata Kuahnya. setelah dicoba tanpa kuah tuh, ini enaknya itu ternyata tanpa dicampur kuah di kuahnya. Betul. Yang kamu tahu tuh yang udah dicampur sama kuah, Kuah kayak bakso. dikasih kecap ya, Iya. dikasih Di sini kayaknya culture Mostly semua gitu. Karena kebiasaan aja sih itu. Makan bakminya kuahnya disiram kan. Kalau kita dikit-dikit ya. Iya, kalau kita tergantung. kan makan bakmi terus ngirup kuahnya gitu. Kesudutan. Pakai Jadi bermulai dari teman-teman yang anak-anak rantau yang Iya. tinggal di hotel, nah. terus sampai nyebrang ke turis-turis Surabaya, turis-turis Jakarta tuh berapa lama? Oh, itu sebenarnya pas COVID. Itu pas Pas COVID. COVID Covid malah. justru. Kita sempat stop dulu berapa bulan ya? Enggak, cuma sebulan. Enggak ada sebulan kayak. Iya, tapi kan terus baru mulai ya hampir sebulan lah untuk pindah tempat akhirnya karena harus pindah kan. Oh ya, kita kan pindah 2020 awal pindah. Pas mau Aduh. mulai Sebelum COVID tuh 2020 kan ya COVID. Iya. Nah 2020 awal tuh kita pindah ke Andong. pas Covid mulai. 2019 akhir beres-beres pindah ke Andong. Gitu. Pas pindah itu baru lumayan tuh awareness-nya naik lagi kan. Iya, Setelah iya. pindah reopening bikin acara naik awareness. Habis itu banyak orang datang.
udah rame COVID. Ya kan langsung gitu. Waduh. Tapi kita tetap berusaha supaya nggak tutup kan banyak yang disuruh tutup kan, nggak boleh beroperasi atau Iya, mereka lumayan buka tuh. Ingat gak kita pas COVID kan pasti kan masih GoFood tuh. Iya. Terus disitulah gue pertama kali Nyobain. nyoba bakso goreng. Iya. Gua mie goreng apa? Yang pedes Remaja. Oh iya, asal mulanya adalah kita mau buka cuman bakmi doang, bakmi ayam kampung tok. Ya. Tapi ternyata permintaan konsumennya berbeda-beda, banyak. Ada bikin ini dong, ada ini dong, ada ini dong gitu. Tapi bertahap. Bertahap, tapi itu bertahap. Dari yang bakmi cuman isinya daging ayam tok, sampai terus ada yang mulai ada jamur, terus mulai ada daging-daging yang lain karena ternyata permintaannya, coba ada daging yang ini gitu. Akhirnya ya lumayan melenceng dari visi dan misi awal gitu. Tapi ya kenapa enggak selama ingredient atau bahan basicnya sama kan sebetulnya. Ya udah akhirnya balik modal. ya terus berkembang lah. Berkembang ada bakmi goreng, ada kue tiao, ada nasi akhirnya. Awalnya kita pernah bikin bubur ya sebelumnya. Iya, ada bubur. Ya itu tantangannya namanya bisnis F&B, kita bikin produk bubur. Tiba-tiba nggak ada yang nyari, tapi giliran buburnya udah kita udah nggak mau nyari. Lalu gimana? Itu tantangannya ternyata ya dari pembelajaran ternyata emang banyak hal yang kira-kira emang bisa diadain atau enggak atau apa itu emang kadang-kadang nggak bisa samain kemauan semua orang kan. Benar-benar. Itu tantangan paling besarnya adalah ketemu berbagai macam customer yang lidahnya beda-beda nih. Itu tantangannya itu aja sih. Ada lidah, habis customer ada supplier. Iya. Habis itu ada apa lagi? Apalagi Pekerja. Bekerja. Ya serunya di situ. Itu tantangan sehari-hari itu ya. There's always something new. Always. Naik kemana? Oke ya. Art direction aja. Tapi yang dulu enak-enak tuh. Ada yang bakpao. Oh iya. Sama ini. Yang collab ya? Ya, yang sempat bikin bacang Bacang, bapak. Wah, lu bacang lu sih ngaco sih. Bacangnya enak. Kok parah sih lu? Enak banget tuh. Oh iya. Buat gue customer itu kayak kan waktu dulu tuh Chinese food tuh kan cuma ada apa sih di sini ada 1-2 doang. Iya, kan? iya. Begitu ada gitu kayak lumayan enak nih. Oh nih. bakso goreng kan nih. Tapi Gitu. Chinese food juga kalian beda ya. Bener-bener buat gua pribadi itu bukan Chinese food yang gua rasakan di Jakarta sih. Oh. Jakarta kan bicara depot ya. Kalau bahasa sini. Iya. Chinese food ke sini. Dan di sini tuh gua ngerasa this is the first time I ate something yang karena gua di selatan ya. Di Jakarta Selatan nggak ada yang merasa otentik yang Chinese gitu. Iya, betul. Kalau gue ngeliatnya kayak, ya ini kayak lo mau makan mie di Jakbar gitu, Iya, di Puri, mungkin karena gitu. Grow up-nya di Jakbar. Jakarta Barat, Gua bisa pesen terus masak tiap hari makannya makanan nyokap yang memang daerah situ gitu ya, lidah Medan, Kalimantan gitu kan pas otomatis terpengaruh sih rasa-rasanya kayak gitu. Nah itu sampai banyak bule dateng gitu ya, turis Iya. asing ya. Kalau Asia, of course barangkali kan lebih mirip gitu kan. Iya, betul. Nah itu tuh sampai keterima sama mereka tuh butuh Iya. waktu apa enggak? Apa ternyata banyak yang suka juga nih. Iya. Nah, ternyata yang datang mostly suka sebenarnya. Gitu. Kita juga lumayan kayak, gila dia doyan pedes ya, bisa makan pedes. bisa minta kilo oil banyakan gitu. Jadi mostly suka sih. Terus sebenarnya kita nggak melakukan apa-apa untuk mereka suka, bro. Cuma Ternyata cocok juga. ternyata mereka. cocok gitu ya. Market mengatakan begitu. Iya. Kita mau rencananya memberikan experience rasa yang ya nggak tahu ya kalau buat bule kan misalnya mereka tiap hari makanannya udah yang standar mereka westernnya kayak gimana gitu. Nah, kita coba jual Asian food ya syukur-syukur dia suka gitu kan. Tapi ternyata menurut aku sih untuk zaman sekarang tuh mereka kan traveling udah ke seluruh dunia ya pasti akan mencari sesuatu yang berbeda sama yang dia tiap hari ketemuin kan. Ya kalau orang mau tantangan pasti kita seru juga nih makan cabai dia cobain. Kalau nggak tahan ya udah pedesan. Iya paling gitu aja.
Atau Ada nggak yang gitu ya? atau paling komplain aja kenapa ini pedes banget gitu. Ya itu udah resiko kita terima sih, maksudnya kan kita masaknya emang begini nih, tapi mereka misalnya merasa nggak terima ya udah nggak apa-apa, namanya customer mau komplain apapun ya kita terima aja masukannya. Pernah dapat yang komplainan paling absurd nggak sih kalian? Minyak kurang mie. Paling absurd sih menurut aku sih yang ini ya, yang Korea ya. Toppingnya kebanyakan gitu. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya ini bukan absurd ngejelekin atau apa kan, maksudnya Korea itu kan dia merasa kalau dia bisa pemakan pedes. Tapi pas makan di tempat kita pedesnya tuh menurut dia tuh Terlalu pedes. Ini nggak mungkin ya ada pedes yang mengalahkan pedesnya Korea. Intinya gitu. Tapi itu seru-seruan aja sih, maksudnya bukan berarti itu ngejelekin atau apa. Kita mah senang aja terima. Oh ternyata ada juga nih gitu yang dia merasa negara dia tuh tempat pedesnya paling pedes di dunia gitu. Ternyata Sunda anjing lah udah mana Samyang is number one. Iya, kan mereka gitu. Ternyata pas nyobain tampong gitu ya. tampang Indra udah habis. Belum nyoba sambal dadak. Nah, kalau gue boleh tahu nih Mas, ini kan sebenarnya kan kalian ini kan pernah mengalami turun naik karena pandemi ya. Iya. Iya. Nah, menurut gue itu pandemi itu memang stress at the first, but it becomes a tool for awareness lah, in terms of brand awareness gitu kan, bukan tadi. Nah, kalau kamu mulainya kapan? Pandemi. Pas pandemi banget. Pas pandemi. Iya. Pas pandemi banget kamu Betul. buka. Oh ya? Terus, Jadi kita buka di 2021 karena waktu itu sebenarnya aku dapat kerja nih sama orang asing sebelum buka Kanpai. Habis itu Kamu tuh antek-antek. antek-antek asing gitu. Asisten. Dia asisten, jadi dia itu ya seperti biasa ingin menjual balik keluar. Habis itu niatnya itu datangin turis lebih banyak, cuman dalam bentuk untuk invest, bukan holiday. Iya. Jadi aku tuh dulu tuh ditugasin untuk apa namanya, beli-beli barang. Aku mau buka ini nih, beliin ini. Ya kayak gitu. Habis itu setelah aku buka, habis itu yang terakhir tuh aku sempat dikasih tanggung jawab tuh sampai hirein ya staffnya gitu. Habis itu buat ini ya pembukuannya gitu. Buat semuanya. Akhirnya jadi ngerti, oh kayak gini ya buatnya gitu. Aku dulu benar-benar nggak berani kayak spend uang buat bisnis tuh dulu, benar-benar nggak mau. Jadi kayak sayang lah, takut rugi, takut apa. Gara-gara itu jadi oh ternyata kalau ini dijalanin dapatnya segini gitu. Mungkin Karena aku udah ngeliat dapurnya. Iya, dapurnya. Ternyata lumayan. Gila. Akhirnya beres kerja, si orang asing tuh balik ke negaranya, coba gitu. Dari tabungan itu aku coba buat Kanpai. Itu dan ternyata tidak semudah itu sebenarnya. Karena nggak mudah. Nggak mudah. Awalnya niatan jualan burger tapi nggak jadi. Oh gitu. Awalnya Jadi makanan juga ya berarti ya. Iya, awalnya jus burger. Jus burger. Habis itu karena pada orang-orang pada nyari kopi, jadinya aku belajar kopi justru di Kanpai. Tapi udah sempet buka burger? Udah Ya, sempet. kayak aku inget sih ya kamu posting burger awal itu, trial burger yang itu. Udah sempat buka, habis itu ternyata aku membayangkannya terlalu apa namanya, di luar ini ya, realita lah. Jadi tempat nggak ke setup bener, aku pengalaman pertama kali. Habis itu ternyata asapnya kemana-mana, storage nggak mumpuni, showcase minuman aku pakai nyimpen daging, besoknya busuk kayak gitu. Kayak gitu. Trial itu beneran tuh. Showcase minuman baru nyimpen Daging. Yang ini showcase, habis itu wah nggak bisa nih, akhirnya ya udah deh. Ngajak banting setir ke kopi, belajar bikin kopi yang nggak enak waktu itu bener-bener. Ya ada satu customer yang awalnya ngopi karena aku masih ngajak barista tuh, sampai akhirnya buatin teh susu aja dah. Bisa buatin teh susu nggak ya, kita buatin teh susu. Ini teh susu Sanes, ini teh kopi, ini teh susu. Terus dia ngajarin kamu nge-mix jadi barista yang enak sampai sekarang tuh apa jadinya? Customer dan jalan-jalan. Oh, Jalan-jalan. Jadi kita libur waktu itu hari Senin, aku
sama istriku tuh jalan-jalan nanyain kalau kamu kalibrasi itu kayak gimana sih. Habis Jadi itu waktu itu pun kamu tidak tahu kayak kalibrasi nggak tahu, yang nggak ada yang ngerasain. Yang harus gimana gitu Iya, kan gimana. standarnya ya benar. Jadi waktu aku buat, walaupun misalnya secara teori Udah benar, bener tapi belum tentu rasanya rasanya udah bener nggak ya, karena aku juga belum bisa ngerasain yang bener, jadi kayak kok pahit ya, kok asam ya, kok kayak gitu. Jadi akhirnya aku seru. cari konfirmasi ke barista, aku dulu tuh sering ke Old Friend, nanya-nanya. Oh, berarti sering nongkrong tempat lain Tempat juga, lain. sambil Iya. ngobrol-ngobrol. Kalau brewing ke Kak Yud, nanyain dripper, nanyain apa gitu. Akhirnya belajar Kamu dari juga sana. udah sering udah ngulik kopi udah lama dong Mas? Udah lama emang sebelum buka kopi emang udah ngulik kopi. Udah ngulik kopi. Kan menang ini. Tapi awalnya pas pandemi juga sih. Awalnya starting paling seriusnya pas pandemi. 2022 ya. 2022 kayak mulai 2022. belajar ya. Mulai serius. Mulai serius. Ada apa sih gitu ya, serius nyari tahu ilmu tentang kopi itu kayak gimana gitu. Mulai belajar dari berbagai narasumber. Ya itu yang Dejus bilang. Iya sih. Keliling, tanya-tanya sama teman barista atau teman yang lebih ngerti. Apapun ya tanya aja gitu kan. Maksudnya kalau dia kasih syukur nggak ya juga nggak apa-apa juga, namanya juga orang nanya kan. Ada yang ngira pendekar. Iya, padahal mah pendekar. Ngetes gitu loh, dikira ngetes Enggak, padahal memang cuma mau nanya aja. Oh, ngetes ini ya, ngetes kayak apa namanya, dia tahu apa enggak. Ada yang banyak ngira kayak gitu, padahal kita beneran nanya kan. Ini bener apa enggak ya? Kamu dulu tuh saya? Ya dulu pas saya. Dan nyawa burger. Oh, jadi Burger. burger itu dulu Saya di juga. Karpai tempat yang itu juga. Di sana itu. Preman anjing. Bukan. Itu di Besaya itu zaman dulu tuh sepi. Kita kan juga masih sering jalan-jalan gitu ya. Paling ada Kanpai, habis itu sisanya ya udah restoran-restoran makan aja gitu, bukan yang buat nongkrong atau apa. Kalau misalkan coba di Kanpai Express ini nih, literally kecilnya Jakarta kagak ada, beneran. Nggak ada, nggak ada. Dan nongkrongnya itu memang benar sama permisi mas, nongkrongnya di sebelah itu masuk rumah, pinggir jalan, gitu. Agak beda ya kafe apa namanya cafe culture. Kalau di Jakarta tuh memang kafe yang lumayan besar, jadi emang tergantung marketnya juga ya. Kalau di Jakarta kan biasanya pakai buat orang work from cafe, meeting atau apa, jadi tendensinya memang lebih besar-besar. Kalau ini lebih kayak buat community gitu ya, dan cepet ya. Benar. Jadi maksudnya cuman kita aja kali yang lama gitu. Ya biasanya orang 15 menit 20 menit cabut gitu, kita aja yang 2 jam gitu. Sejam setengah. Waktu sebelum buka coffee shop kan sering mana ke Monkey Cave ya? Monkey Cave ya. Alfred, Monkey Cave juga muter-muter sih. Pasti ya. Sampai ada tempat baru ya samperin. Maksudnya bukan mau mendekarin, tapi emang mau coba. Oh ternyata ada tuh rasa yang kayak gini gitu. Itu lucu sih, seru banget tuh kalau tiap pagi bangun tidur nih gue nih, kita siap-siap nih kayak ini. Lo kemana? Ada coffee shop baru kesana. Bentar ya gitu, gue bawa sepeda. Gue ikut. Kemana? Tapi enak-enak ntar abis sana ke dia. Iya, pasti kayak gitu. Jadi kita keliling. Sehari bisa terus makan mereka. Malam, gue biasanya kan karena literally tetangga ya, jadi kayak mau beli bakmi ya 1, oh iya. Mau dimakan sini pak? Enggak, kalau ngantri nih kesana ya. Itu seru sih. Iya. Ya ini gue jujur karena gue bukan orang bisnis ya, gue ngeliat bisnis di Ubud particular itu sangat friendship based banget sih. Komunitas banget sih. Betul. Aku baru melihatnya juga. Iya. Gue juga baru ngeliat ada orang di belakang gue. Lu lihat? Rambut doang. Nah, waktu itu tuh jadi gini, setelah Mas Yudi Mayudi buka apa namanya si Fusho, ada berita ke kita kayak, oh ini ada lagi nih, gue baru buka nih Double Dragon. Wah, yang awal gitu. Iya. Gimana cuy gitu? Nggak pernah tahu gue karena apa? Literally dia masuk yang pernah dia nih. Pasar. Oh iya di pasar, masih di belakang pasar ya. Pasar.
mereka berdua ini kan kalau bikin store tuh lucu gitu loh, tematik. Pokoknya Instagramable banget lah. Gitu. Terus satu hari gue kayak, jalan-jalan ke Monkey Forest. Dan on budget. Iya kan? Iya kan? Tapi budget atau restriction kan membuat kita kreatif kan? Iya. Bekerja di bawah tekanan. Tekanan. Terus gue dan pokoknya Mas Dwi sama apa namanya Mas Yudi sama Dwi lucu banget ya, emang lucu, emang buat foto-foto tuh lucu, cuman memang kecil banget. Kecil banget. Nah terus sekarang pindah ke sini. Nah kalau boleh tahu diferensiator apa hilang enggak kalau boleh tahu kenapa buka Double Dragon? Apakah itu emang jika desain untuk diversifikasi bisnis? Enggak ya, itu hitungannya awalnya adalah pengen dari game ya. Hah? Game. Kenapa lu buka Ketahuan umur gitu benar. Buka dumpling supaya line bisnisnya berbeda sama si Puso. Oke. Jadi marketnya pengen kita bedain. Jadi sebenarnya 3 years sekarang buka si Double Dragon. Iya. After fusion. 4 tahun baru buka Double Dragon. Jadi sebenarnya waktu itu ada yang ngajakin buka Fuso lagi di Ubud. Karena aku berpikir kayak ngapain buka yang Ubud sama lagi. 2 biji ngapain gitu. Oh dia bilang 2 malah mintanya. Enggak, Ada 2 di Ubud. Walaupun kita punya 2 biji. Iya. Tidak ada yang monokotil kok kayak gitu ini. Apa triple kotil? Habis itu kan setelah kita berpikir ngapain buka Fuso sampai 2. Kan saya di Ubud lagi, Ubud kan kecil ya. Iya, sama-sama. Ngapain sampai. Terus akhirnya kita berpikir nih buka apa ya selain si Fuso, tapi roots-nya masih sama visinya masih sama gitu. Ya udah gimana kalau waktu itu karena tempatnya kecil, gimana kalau buka dumpling aja, dumpling bar gitu. Jadi makan dumpling sambil minum bir lah atau minum apalah gitu ya. Awalnya tuh inspirasinya tuh adalah kita pas lagi jalan-jalan, ada satu tempat kecil juga, kok ngantri banget, ini apa? Ternyata dia cuma jualan gyoza itu. Cuman orang ordernya gila-gilaan, 50, 100 gitu sekali, tapi sambil minum bir atau sake atau apalah gitu. Berarti inspirasi kalian dari Hong Kong apa dari Jepang? Itu di Jepang itu di Jepang. Sira Kawagu. Jadi sebelum di kota tua Jepang lah ya. Itu ya. Sebelum Sira Kawagu tuh ada namanya aku lupa ya. Namanya aku lupa des. Ya pokoknya Jepang lah gitu. Jadi dia izakaya tapi gyoza. Biasanya kan izakaya adalah si chicken wing. Kalau ini gyoza, lucu. Gyoza bar, jadi gyoza sambil dia jual bir atau liker mereka. Terus kita kayak bikinnya aja ya gitu. Nah kalau di Jepang kan gyoza, kenapa kalau di Chinese kan adalah pangsit sebetulnya kan, akhirnya tapi disebutnya dumpling ya sebetulnya sama. Dumpling bahasa Inggris. Iya. Makanya akhirnya mirip-mirip kan, ya udahlah kita buat lah akhirnya. Nah akhirnya dumpling aja lucu nih gitu. Saya belum ada juga nih dumpling waktu itu belum ada juga waktu saya yang spesial. Gitu. Jadi ya udah kita dumpling aja deh gitu. Terus bakmi boleh lah ada tapi side-nya aja sebenarnya bukan buat menu utama. Bukan starnya ya. Ya, starnya sih dumpling. Makanya waktu itu posternya banyak dumpling. Gitu. Sebenarnya gitu sih. Ya, itu gue suka sih, itu marketing move yang bagus sih, karena bagi gue kalau masuk ke restoran kebanyakan option gue bingung. Iya. Terus kayak dumpling, oke kesana. Gitu. Itu kayak emang kesana dumpling. Emang khusus dumpling gitu. Makanya dumpling. Iya. Itu kan di pasar apa namanya? Pasar Ubud. Pasar Ubud. Pasar Ubud. Iya. Oke. Nah dari sana tuh gue nggak pas sempet sana. Gue waktu itu kerja kan, work from Bali kan. Iya. Ini dia mau aja. Jadi doi yang beli gue waktu itu ke sana. Terus nyoba apa namanya? Bapau. Dumpling yang direndam itu apa namanya? Onsen dumpling. Onsen Delta ya? Onsen. Jangan meletus. Jacuzzi. Onsen dumpling. Oke. Enak. Berapa tahun di sana?
ke sana 3 tahun ya. 3 tahun tapi ngejalan 2 tahun terus pindah ke tempat Iya. yang Sebenarnya 3 tahun tapi 2,5 tahun pindah ke pindah ke sini. sini. Itu Penerus lah ya, penerus gang sini lah berarti. Iya. gang dua naga. Ini beneran dua naga nih namanya. Iya. Gang dua naga. Lucu ya. Susah. Nggak tahu, kan belum ada namanya. Kita kasih tempelin aja nama jalan. Mana tahu namanya lama-lama orang. Tapi sekarang kalau mau kirim surat menyurat kan bingung. Alamatnya mana? Jalan Monkey Forest. Patokannya apa? Kan itu panjang. Ya udah, kita ada rencana mau tulisan nama jalan Gang Dua Naga. Jadi orang patokannya, oh Gang Dua Naga. Nggak masuk ke data RT dan RW. Iya. Gang dua naga di situ. Otomatis kalau udah dititingin di map gitu, oh Gang Dua Naga gampang. Buat yang ngirim-ngirim Iya. barang lebih Benar. mudah. Tapi ada mulai dari cerita Dejus sih dulu sih. Dia ini Apa salah satu orang korban COVID sebenarnya. Gak boleh balik kan lu dari Australia kan? Aku balik. Akhirnya balik. Akhirnya balik. Karena COVID. Karena COVID. Pilihannya waktu itu mau balik apa enggak? Di Australia. Nah, itu sebenarnya tuh jadi waktu itu tuh aku kan ada roommate tuh di sana. Kita tuh panik karena setelah lockdown Australia sempat lockdown pertama. Iya. Habis itu dibuka sebentar sebulan itu orang-orang udah pada Pulang. wah ganas udah keluar party apa gimana. Tiba-tiba naik lagi kasusnya. Akhirnya lockdown kedua. Nah, pada waktu itu tuh kita panik bisa bertahan nggak ya sini gitu. Pas panik itu langsung beli tiket. Malam itu ternyata roommateku nggak jadi pulang. Ternyata ada bibiku tiketku ku refund aja gitu. Aku mikir, aduh ini tabunganku, nunggu refund juga lama ya. Udah deh aku pulang aja gitu. Akhirnya balik. Oh gitu. Itu kan sebenarnya Gara-gara salah temen nih. kampret tuh gak temen Bukan salah COVID kan. Kan udah keburu beli. Tiket. Kamu kan keluargamu emang di F&B ya, ibumu? Iya sempat buka warung. Ah. Beberapa kali bapak juga sempat buka warung. Habis itu ya bibi-bibi juga ada kerja di ini sih. Oh di gitu. F&B. Nah itu kan kamu sempat berguru sama siapa? Siapa? Pak Will. Sang guru. Sang guru ya? Sang guru. Pak Will. Tahu sama sempat. Jadi Oh. memang waktu aku di sana di Australia kan aku belajar masak tuh. Ya. Dan salah satu biar bisa tinggal di sana tuh adalah jadi tukang masak, jadi chef. Jadi aku ngambil sertifikasinya, tiba-tiba kecantol. Aku yang awalnya tuh memang nggak pernah Contoh siapa, punya Mas? Gosip dikit. kecantol masaknya. Oh masaknya. Yang dari awal memang nggak pernah punya pengen jadi apa gitu atau punya skill apa, tiba-tiba kayak bisa motong bisa ya aku buat nasi goreng gitu. Oh gitu. Akhirnya kecantol di sana, habis itu sambil ngejar biar bisa tinggal di sana. Oke. Jadi udah terlanjur senang sama masaknya, pas pulang tuh emang pengen banget gara-gara Netflix sih lihat ada chef ini nih di Ubud. Chef Table ya. Chef Table, nonton. Nah, so akhirnya aku nyuratin ke sana buat ini. Resign. Buat, apa namanya? Intern. Training. Oh. Nah, jadi Jadi selama di COVID Room for Dessert. di Room for Dessert. Nah, Gimana sih spellnya? Will Fuck. Goldfat. Goldfarb. Ya. Saya tahu itu dari zaman tahun berapa tuh mulai ya? 2016, 17? 2017-an ya. 2017 sudah ada. Nah, Ya. Tempatnya udah kayak- karena Ebes juga kita Ya. Karena Ebes sama siapa? Anyway, itu gosip. Nggak, Will Goldfarb itu kan terkenal banget ya. Gue juga nggak tahu gue kan nggak ngikutin kayak culture-nya F&B gitu kan ya. Pas yang kita tahu tuh jalan kaki di sana, ini perasaan dulu nih kayak tempat nggak jelas gini nih. Iya, waktu dulu kayak Bekasnya tempat- waktu dulu, Iya. diskotik dulu. Diskotik kan, gelap-gelap yang abandon Iya. gitu. Ternyata berubah jadi restoran. Restoran. Kan? Tapi lucu ya Asik. tempatnya sebenarnya. Asik, Dan lucu. tempatnya lucu. Awal-awal gue suka yang awal-awal sih sebenarnya sih. Kayak underground banget. Iya. Habis itu suara musiknya Will tuh keren sih. Keren. Dan dia yang ngeset loh tuh. Oh iya, apa? Iya, Playlistnya dia yang ngeset itu dari Spotify dia. Shout out Will. You are cool man. Anjing ya, cool, dingin. Benar. Itu tempat bagus buat belajar ini. Iya. Iya. Nah, pasti kalau sih. mau training di Pasti sana sih. tuh bagus. Nah, terus selain itu kamu buka apa lagi? Selain kanpai, abis kanpai ada apa? Mencoba apa? Mencoba. Oh iya, waktu itu ibuku jualan apa namanya buffet vegan gitu di Bintang. Karena dia pindah,
aku sempat dikasih tuh selama 6 bulan untuk buka aja coba apa gitu. Akhirnya buka apa namanya kayak salad-saladan pickle. Gitu. Cuman 6 bulan. Ya 6 bulan sekian lah. Gitu. Karena bintangnya renovasi waktu itu. Tapi waktu dulu kamu dari burger sampai akhirnya Kopi. Terus kamu juga kopinya decided gue cuma mau fokus di kopi. Kamu nggak even jualan croissant doang ya? Kebanyakan pastry juga sedikit kan, nggak terlalu banyak. Paling cuma 3 gitu ya, 3 tipe ya. Itu gimana? Itu kayaknya cukup deh gitu menurut kamu. Nah, jadi sebenarnya itu inspirasinya itu aku dulu sempet tinggal di kota kecil waktu tinggal di Melbourne. Nah itu coffee shopnya, jadi mereka kan punya shopping street tuh, yang nggak terlalu banyak, yang memang cuma ada coffee shop satu, habis itu ada kayak supermarket satu, bakery satu, sama toko kayak apa namanya thrifting gitu satu. Gitu. Jadi kita ke coffee shop tuh bener-bener, aku baru pindah ke sana tuh kayak ini kok pada kenal ini, saling kenal, habis itu komunitasnya itu. Nah jadi pengen itu kayak coba di sini bisa nggak gitu. Dan itu tidak ada plan bisnisnya sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi aku tidak tahu ini bakalan menguntungkan apa enggak. Pokoknya segini dulu cukup nih. Iya, dulu cukup ini. Tekan kamu Mas? Tekannya apa? Kind neighborhood. Kind neighborhood. Kind neighborhood. Kind neighborhood. Apa? Never. Kamu kan nggak? Ngaco. Bapak-bapak neighborhood sebenarnya sekarang tuh. Ajik-ajik. Kalau kalian apa? Fuso sama Double Dragon ininya. Longevity. Kalau Fuso good fortune longevity. Tapi sebenarnya itu dari arti Fuso sendiri. Longevity. Terus kalau Double Dragon adalah ayo makan dumpling kan. Sebenarnya nggak ada tagline sih Double Dragon tuh nggak ada tagline ya, itu terinspirasinya itu salah satunya. Daily fresh dumpling. Daily fresh dumpling. Ya itu sih kayak nggak ada tagline banget sih sebenarnya. Kalau nggak ada juga. Nah tagline-nya adalah through all seasons. Through all seasons. Ya. Setiap hari. Setiap musim apapun, kopi aja terus. Ada musim durian, kopi. Enak tuh kopi durian. Gila. Durian latte. Habis itu si pastanin di luar. Kasih. Nah, gue tahu dulu tuh Mas Yudi suka buat kopi diam-diam. Terkadang saya keluar, Gimana tuh? buat kopi nih. Nggak pernah ngomong, kopi mana nih? Buatan gue. Mau dong gitu kan. Akhirnya decided buat Nef itu how tuh? Gimana? Awalnya kan emang demen ngulik kopi aja. Udah habis itu ada beberapa masukan untuk membuat bikin kopi shop yang nyantai aja nih, maksudnya yang nggak serius-serius amat. Biar awalnya cuma manualan doang, nggak ada espresso, cuman pokoknya manual aja udah jual itu gitu. Tapi terus sambil berjalannya waktu Double Dragon ada nih, sempat bikin kalau untuk yang menu pagi ada kopi batch brew gitu yang orang datang sarapan dumpling sama kopi gitu kan, bikinnya langsung anak-anak langsung nge-batch brew gitu-gitu. Basicnya manual semua. Tapi terus beberapa masukan kalau pas sudah pindah ke sini jadi coffee shop, mau ngejar manualnya bukannya nggak bisa ya, cuman waktu itu pemikirannya adalah ternyata nggak semudah itu. Maksudnya Gusto. Iya, nggak semudah itu karena satu ini siapa belum punya nama, siapa lu gitu jual kayak ya manual brew yang specialty bla 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 gitu kan. Ya kita pikir oh iya benar juga gitu. Terus ada saran beberapa teman masukan dari yang di Bali, yang di Jakarta. Maksudnya kan sampingnya udah ada tempat makan nih gitu. Kenapa nggak jual yang ada espresso base supaya bisa ngejar juga untuk masukkan uangnya ya balik modalnya pertama untuk meng-hire barista karismatiknya. Nah, karismatik di apa namanya di ekspor dari mana, di impor dari mana? Di Blue dulu aja di Blue.
Oh gitu. Iya. Nah akhirnya oke lah gitu kita putuskan untuk kan karena akhirnya punya istilahnya punya tempat sendiri bukan yang gabung sama Double Dragon. Iya. Oh, udah ada sendiri nih ya udah nggak ada apa-apa. Oke kita siapin mesin espresso beneran udah punya juga mesin espresso kan yang dari rumah kita bawalah ke coffee shop Itu awalnya. dia gue nyobain enak. Kayak tetangga. Akhirnya udah belajar buat. Nah ya itu sama kayak The Juice juga karena kan basicnya bukan orang belajar ilmu kopi yang belajar beneran di sekolah kopi gitu ya. Kan belum tahu juga market kopi kayak gimana di sini. Terus rasa kopi yang kita suka belum tentu orang suka gitu kan. Banyak hal yang kayak gitu-gitu. Ya dari situ kita coba cari bean yang A, B, C, terus nanya sama teman-teman yang ya gimana rasanya gini, ada yang kurang apa gitu ya. Sama kayak Dejus cerita ya. Belajar dari customer, inputannya. Walaupun mungkin nggak semuanya bisa kita cover semua kemauan orang, beda-beda itu kita bisa cover, tapi kan kita ambil jalur tengahnya yang semua orang pasti suka nih atau aman lah untuk semua, nggak yang enak banget, nggak enak banget gitu, semuanya masih aman. Udah akhirnya kita putuskan seperti itu, jalan ya udah. Sekarang udah jalan setahun ya berarti ya. Udah. Ya jalan setahun pindah sini. Februari. Udah mulai agak lebih stabil untuk hal-hal main course kopinya udah tahu udah larinya ke sini nih kita udah dari situ aja sih. Yang menarik sebenarnya mereka berdua ini kayak ini ya, kayak urban feel ya. Di Ubud kan sekarang ada yoga, yoga people. Kita Oh my juga, god, gitu kita kan. juga. Itu yang pilates ya pagi-pagi ya. Ini literally kayak urban feelingnya dapat banget mas. Kenapa buat kayak gitu? Nggak ngikutin maksudnya yang lain kan kayak Ya kenapa all konsepnya? green, konsepnya ya. Konsepnya culture banget ya, rata banget nih. Inspirasinya tuh sebenarnya karena kita lumayan belanja. suka belanja habis itu nyesel. Lama beli gitu. Maksudnya kita demen lihat yang kayak di Tokyo atau di Hong Kong atau di Taiwan gitu ya. Waktu itu jadi kita inspirasinya memang banyak dari situ sebenarnya. Terus kan pengen ngasih sesuatu yang berbeda aja kan dari yang udah kebanyakan. Terus sebenarnya ini idealisnya kita juga kayak gitu. Gitu sih, jadi pengen yang beda gitu, Satu pengen yang beda, terus kedua ya hobi aja sih. Maksudnya semuanya tercipta lagi suka main ini, kenapa enggak ada gitu. Ya jelas seperti itu. Cuman dicocokkan semaksimal mungkin supaya bisa nggak terlalu bertabrakan dengan yang kita punya gitu aja. Jadi gini sih mas, kalau belanja nggak usah bersalah. Ini emang brand gua kok gitu. Iya. Alasanku beli sepeda. Alasan. Jadi ini bahaya nih kayak gini guys. Saling ngeracunin bahaya banget. Jadi kalau bapak-bapak hobi, ya udahlah. Bapak-bapak hobi ini kalau udah ngomongin sepeda dan perintilannya, iya itu bahaya, terutama bapak ini. lengkap. Korbannya ini. Lengkap. Gitu. Nah kalau kamu buat kecil gitu masih aman karena di Melbourne seperti itu apa emang ya udah deh tempat deh sekecil itu ya coffee shop. Oh ya. Apa mau di lantai 2-in? Nah, pada akhirnya memang disyukurin. Itu perlu banget. Perlu disyukurin. Pada akhirnya juga terharu. Oke, udah cukup nih segini. Gitu. Misalnya kalau kita paksain juga tempatnya itu emang nggak cukup. Jadi ya kan kamu mau agak expand ke kanan dikit ya. Habis itu kan kalau dipakai sama si other coffee shop. Yang mana tuh? Yang restoran kamu. Oh iya, awalnya maunya space yang itu juga yang ini. Yang mana tuh? Oke gitu kan. Gue yang suka dari Deji sama Tama itu udah ya udah yang ngapa segini aja dulu gitu ya.
Benar. Tapi tetap ngejaga apa ya? Ngejaga komunitasnya malah. Benar. Iya. Karena jujur yang buat seneng datang ke tempat tuh pada akhirnya, nanti tuh ketemu ini, ketemu Taul nanti, ketemu Indra nanti, Iya, nanti ketemu ketemu. Fahri nih Iya, nanti, Yang reguler itu ya. ketemu Mike, Kauki gitu. Iya, iya. Itu ternyata yang membuat honestly di bisnis yang di sini ya, Bali di Ubud sendiri tuh menurut gua itu sih. Iya. Despite of of course lah ya revenue-nya yang bagus itu membuat kita senang, tapi komunitasnya itu yang membuat kita hangat gitu kali ya. Benar. Membuat kita betah gitu ya. Iya. Malah lebih pasti karena kecil kalau kamu kan, kamu ketemu istri. Oh iya. Banyak yang ngira, ini pinter banget bosnya nikahin kasirnya. Ternyata Padahal gue udah pacaran. Kalau sebelum bikin kanpai. Ternyata kasirnya nikahin bosnya. Maaf mas. Pacaran ada dulu gitu. Gitu. Berarti kamu pacaran udah sejak kamu dari Melbourne atau gimana? Atau Enggak, waktu aku udah pulang. Udah Oh, pulang. Justru yang nemuin tempat itu sebenarnya istriku. Oh gitu. gitu. Awalnya ya masih random lah. Jadi awalnya emang kayak pengen buat usaha makanan gitu. Iya. Awalnya pengen buat sushi di dalam Mika gitu. Oh. Di pelihatan yang konter-konter itu tuh. Ya. Nah, habis itu nggak dapet, harga juga nggak cocok waktu itu sama modal. Akhirnya waktu istri ketemu tempat yang itu, kayak cocok. Tapi mau dijadiin apa? Ya udah kontrak aja dulu gitu. Jadi belum ada kepikiran mau jadi apa ya tuh belum ada waktu itu. Terus kan kamu kan terakhir ini kan mendapatkan market baru nih. Ya 2 tahun terakhir lah ya. Tiba-tiba segerombolan anak-anak SMA gitu kan, anak-anak. Semeton Ubud gitu kan. Batch kedua ya. Jadi pagi itu anak-anak ajik-ajik. Pagi bapak-bapak. 12. Berondong. Rondong lagi. Banyak anak-anak Sekolah. murid. Iya. Itu tadi nggak kayak gitu kan? Ya kayak gitu. Karena memang dari awal udah mikirnya kan tempatnya kecil. Untuk aku yang pemahamanku jalani usaha itu tahunya itu kayak fokus take away aja gitu. Kalau untuk nongkrong nih udah nggak nyaman, orang AC nggak ada, ini nggak ada gitu. Makanya kita jual harganya lebih affordable. Habis itu orang bisa setiap hari take away-nya jalan gitu niatnya awalnya. Habis itu ternyata karena hangat mungkin asik, intimate gitu. Ternyata orang-orang tuh pada mau nongkrong, malah lebih demen. lebih demen nongkrong dengan desek-desekan gitu kadang-kadang. Karena hangatnya literally kena matahari sih mas. Panas. Kalau hujan dalam hujan. Kalau kan berdiri semuanya. Gitu. Tapi ya itu. Di sana mungkin sama fasenya kayak Pusyo ngajarin makan bakmi. Awalnya itu kayak aku yang pada akhirnya di tahun kedua tahun ketiga ke Kanpai, aku tanyain dia tahu Kanpai itu pas udah di tahun itu, nggak tahu kalau udah jalan 2 tahun atau gimana. Habis itu ada yang juga tahu gara-gara, dulu aku kira tempatnya mahal loh. Gitu. Dulu aku kira untuk bule gitu. Dulu aku kira itu. Iya sih kalau di foto dari luar lu agak sedikit nggak kelihatan size-nya. Karena mahal emang. Wah, ini depannya doang dulu, waduh anjir nih. Gitu. Dejus. Itu. Dan ternyata dulu itu kan yang tempat nongkrongnya itu sekalian gitu ke anomali, ke seniman gitu. Itu price-nya poinnya kan emang udah untuk itulah. Untuk turis. Habis itu ternyata jadi kayak sungkan gitu. Gitu. Habis itu masih ada yang bilang, kalau duduk-duduk pagi-pagi ngopi nanti dikira santai banget hidupnya gitu kan. Kayak gitu. Iya. Ya kayak gitu. Nah, akhirnya sekarang ada ini. Oke. Akhirnya setelah ternyata nggak terlalu mahal, masih ini. Makanya jadi lebih banyak ya lebih banyak. datang. Tapi ya pada akhirnya itu tempatnya nggak memungkinkan ternyata untuk nongkrong terlalu lama dan gerombolan rame-rame. Iya. Gitu. Nah, terakhir dari gue dong. Iya. Boleh. Dari Bapak dua ini kan background-nya sebenarnya apa nih? Kalau boleh tahu. Graphic design, branding dulu. Branding. Maksudnya? Saya apa ya? Ini saya apa? Saya background paling utamanya IT gitu. Oh gitu. Nah ini yang kenapa aku tanya gini Mas Dejus ya? Ini kenapa aku tanya gini guys? Kenapa?
Kenapa? Karena setiap kali ini kenapa ya? Gue nggak tahu. Setiap kali kalau ada yang rusak nanya sama Mas Yudi, Mas Yudi, ini gimana ya Mas? Beda itu. Ini sepeda. Kalau dia Mr. DIY. Bisa DIY. Enggak, kenapa kalian berpikir selalu untuk dari Fusho sih sebenarnya. Fusho, terus ke Double Dragon, terus ke Nerf sekarang ini, branding itu menurut gua kalian tuh on point banget. Plus perpanjangannya adalah merchandise. Iya sih. Benar. Kayak out of nowhere restoran mie gitu kan. Pertama kayaknya nggak usah mie dulu ya, yang buat Fusho kan. Merchandise kaos, lama Double Dragon belum ya? Belum. Pas buka ini baru buat kan. Baru ada, karena ada space-nya. Why kenapa lu berpikir branding itu important and make it as a merchandise? Malah sebelum restoran sih kita bisnisnya emang kaos. Clothing. Di Jakarta tuh kita supplier clothing. Oh ya, di mana Mas? Banyak, maksudnya ke distro-distro terus Jadi pas zaman distro kita sempat punya line distro gitu. clothing line, terus distribusinya ke beberapa distro. Zaman-zaman apa jackpot ya? Sebelum itu malah kayak masih yang distro di Bandung doang gitu loh. 2001 udah buat. Ya 2007. 2007. Oke, berarti setelah Jadi emang sebenarnya demen ngedesain. Demen ya. Terus pas punya toko tuh kayak lucu ya kalau punya merchandise gitu. Iya, karena dulu juga bergerak di situ. Iya, ya, karena supplier yang bagus kita gimana. sendirinya juga demen beli merchandise kan. Iya. Itu yang bahaya. Ya. Belanja. lawan guys. Jadi kayak lucu nih kalau dijadiin merchandise gitu. Makanya Beli dulu sampelnya ya. Iya. 2 biji, 3 biji. Bikin deh merchandise, terus pas pindah ke sini space-nya kan lumayan gede. Jadi lucu nih kalau punya merchandise corner gitu. Makanya bikin deh merchandise gitu. Gue salah satu pelanggan ya. Korban ya. Korban godaan sama tester. Tuh. Ya bagus ya. Iya juga ya. Gitu. Makanya gitu deh. Makanya kebablasan bikin banyak banget. Kalau Kanpai sendiri, Kamu mau bikin merchandise gak sih akhirnya nanti atau Belum. Udah ada kan? Ada tumbler, kaos juga sempat kayaknya. Untuk ini untuk tim. Oh, untuk tim. Iya, dia nggak jual loh. Terus nggak dijual kaosnya. Sekarang lucu tuh ya. Tuh, udah saatnya kayak nanti. Kan udah mulai dua nih toko kedua, mulai sedikit-sedikit. Iya. Sedikit-sedikit. Dua Kanpai, desain. satu Kanpai. Satu lantai. Coba ngomong lebih cepat. 1 sampai 10, 1 sampai 8. Oke. Kalau dari kita sih itu aja ya. Iya, ini sharing teman-teman tetangga yang dari Teman-teman kita di Ubud. Matur Suksma sudah datang. Sudah jadi kontributor. Sukses terus untuk Terima Kanpai, kasih. sukses terus untuk Astungkara. Fusho, Double Dragon dan Astungkara. Wahyu ini sekali. Oke, thank you guys. Terima kasih. Selamat datang.